Katakan shalom. Apa kabar saudara semuanya? Luar biasa ya. Saya percaya ada banyak pemeliharaan Tuhan yang sudah kita terima sepanjang minggu ini. Amin. Dan percayalah saudara, untuk minggu ke depan pasti ada berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan sediakan buat kita semuanya. Yang percaya katakan amin saudara. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita fellowship dulu. Salam kanan kirimu minimal 5 orang, katakan Yesus mengasihimu. Haleluya. Vina, Yesus mengasihi. Marlin. Haleluya. Ci. Halo, shalom. Bro. Boleh berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan Yesus Allah kita sudah. Haleluya. 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 Engkau baik Tuhan. Engkau luar biasa. Kebaikan-Mu lebih dari segalanya. Oh, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, Allah yang hidup di dalamku, memberkatiku Tuhan. Iya la bayasanmu. Iya na 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 na. Haleluya. Ini dia na 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 bayasyan na 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 na. Engkau baik selama-lamanya. Kau ku sembah Abah ya Bapa, karena pemeliharaan-Mu sempurna di dalam hidupku. Oh, shanananananana. We bless your name, Lord. Hallelujah. Ya na 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 maya shandi. Kuriana na 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 na. Shana na 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 maya shini bian na 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 na. Penuhi kami Tuhan dengan kuasa-Mu yang ajaib. Oh Tuhan, kiana na 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 na, shini biando ya na 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 mayasi, hini biana na 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 mayasi na 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 na. Kuriana la 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 la. Kuriana la 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 la. Shini biana na 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 ya sokuriana. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Allah yang berkuasa atas segala-galanya. Haleluya. We bless you, we bless you. Haleluya. Haleluya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah
yang ku selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mari angkat tanganmu, katakan, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mari lebih sungguh lagi katakan, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Oh, Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam segenap hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Oh, memuliakanmu, Bapa dan. Sekali lagi saudaraku, mari angkat suaramu dengan segenap hatimu, katakan, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mengasihi Engkau, mengasihimu, 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 memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Shandara la 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 la.
Shikara la la bala 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 bala. Urianda la 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 bala 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 bala. Shikara la baba 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 bala 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 bala. Urianda la 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 la. Shiribiando rianda la 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 mo. Kianda la 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 maya. Shiribianda la 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 bala 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 bala. Mari berdoa dalam roh, mari berdoa dalam roh. Kurianda la 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 bala 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 bala. Shikara la ba 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 ba. Kurianda la 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 bala 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 shanda na 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 na. Kuriara la la bala 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 ya. Pagi ini surga terbuka di dalam nama Yesus. Kuriana la 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 bala 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 bala. Shandara la la bala 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 bala. Shandara la la bala 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 bala. Orabaya shikara la la bala 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 bala. We bless your name, we bless your name. Kurabata kalara bala 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 bala. Huriandara la bala 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 bala. Shikada da 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 ba 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 ba. Kurabata kalara bala 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 bala. Shikara la bala 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 bala. Orianda la la bala 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 bala. Shandara la baba ya shikara la 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 la. Oraba ya shandara la bala 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 bala. Orianda la la bala. Shandara la bala 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 bala. Orianda la la bala bala. Orianda la la bala bala. Open the heavens, Lord. Surga terbuka, surga terbuka, surga terbuka, surga terbuka, surga terbuka. Oh, Shandara baba 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 baba. Oriara la 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 la. Hurianda la 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 la. Oh Jesus. Ora ba 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 ba. Huriara la 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 la. Hurianda la 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 ba 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 ba. Hurianda la 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 la. Shara ba 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 ba. Uriya la la ba 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 la. Shara ba 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 la 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 ba la. Shika da 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 ba 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 ba. Korabaya shikara la la ba la ba la ba la ba la 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 la ba la. Shada da da ba 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 ba. Koria ra ra ba 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 ba. Koria ra ra ba 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 ba. Shandara ra ra ba 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 ba. Huriandara la la ba 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 la ba. Huriandara la la ba la ba la ba la ba la ba la ba la. Shada da 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 ba 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 ba. Hurabata kala la ba 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 la. Huria da 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 ba ba ba. Shanda da 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 ba 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 ba. Kiara ra ba 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 ba. Shanda da 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 da. Huria ra ra ba 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 ba.
Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalam Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar di dalamku, amin, di dalamku. Yesus Yesus lebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya, di dalamku, di
tepuk tangan yang meriah buat Yesus lagi. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya. Kami percaya kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Kami punya Allah yang besar Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir pada pagi hari di tengah-tengah kami, melawat setiap kami. Yang percaya sama-sama katakan haleluya. Katakan haleluya. Katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi yang terbaik buat Yesus lagi. Haleluya. Saudara percaya kita punya Allah yang dahsyat, amin. Yang percaya coba lambaikan tangan saudara tinggi-tinggi. Tepuk tangan yang terbaik buat Yesus Allah kita. Berikan tepuk tangan ya saudaraku. Katakan sama-sama pujian ini. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Amin. Hanya padamu hatiku percaya, dalam menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berhenti. Dengan iman katakan, hatiku percaya, walaupun bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Berikan tepuk tangan buat Yesus. Percayalah saudara, Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang luar biasa. Katakan sama-sama pujian ini. Tuhanlah, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Angkat tanganmu sama-sama katakan, Kaulah menara dan kota perlindungan. Yang percaya lambaikan tanganmu yo. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Lebih dahsyat lagi. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ya saudara saja, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu pada takkan pernah. Dengan iman katakan, hatiku percaya, gunung-gunung haleluya. Ayo sama-sama saudaraku katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah dengan iman katakan, hatiku percaya, walaupun bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dariku. Lagi, kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Yesus, kami percaya bahwa Engkau Allah yang luar biasa. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Yesus Allah kita. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya. Kasih tos kanan kiri mau katakan, Yesus kita dahsyat. Haleluya.
Katakan sama-sama, gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Amin. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Katakan sama-sama, gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah, serahkan musuh kami, serahkan musuh, selamatkan kami Tuhan. Katakan sama-sama, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit bersama. Katakan hei sama-sama, hei. Allah bangkit bernyanyi. Musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, dan umatnya dibebaskan. Siapa yang dahsyat? Kudus-Nya. Katakan sama-sama, gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah, oh tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Amin. Serahkan musuh-Mu. Yesus dahsyat. One, two, three, say. Allah bangkit. Yang keras, katakan. Hey, Allah bangkit bernyanyi. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Lebih dahsyat lagi, Allah bangkit bersama. Yang keras, hey, Allah bangkit bernyanyilah. Musuh dikalahkan umatnya. Katakan, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Katakan Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Tepuk tangan buat Yesus Allah kita. Sorakan, haleluya, haleluya. Sambil duduk ngomong sama kanan kirimu, katakan percaya Yesus kita luar biasa. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Saudara percaya, kalau orang yang percaya sama Tuhan, pemeliharaan Tuhan sempurna atas hidup kita. Yang percaya katakan amin saudara. Jadi gak perlu takut bahwa kita punya Allah yang dahsyat, Dia Allah yang setia. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik buat Yesus Allah kita saudara. Terima kasih Bapa untuk kebaikan Tuhan, untuk kedahsyatan-Mu di dalam hidupku. Aba ya Bapa, oh, oh. Terima kasih, oh Tuhan, Kaulah segalanya, Kau yang terbaik bagiku. Tuhan, Kaulah segalanya yang terbaik dalam hidupku. Oh. Hanya Engkau juru selamatku.
Tuhan kau setia padaku. Yang ku pegang, yang ku pegang hanya janjimu. Ku percayakan hidupku. Ku sembah kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Hanya Engkau juru selamatku. Tuhan kau setia padaku. Ku yakini, ku yakini pertolonganmu, pertolonganmu takkan terlambat bagiku. Engkau yang percaya sama-sama katakan dengan iman. Ku sembah kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku.
Bapa dan Raja kami. Engkau sahabat kami Tuhan. Engkau yang peduli akan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari angkat tanganmu, angkat wajahmu, katakan sama-sama. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Oh, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Oh, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidup. Mari sekali lagi saudaraku, angkat suaramu, angkat hatimu, dengan imanmu katakan ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Oh, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Bapak Ibu Saudara, saya ingin membawa Anda untuk nyanyikan lagu ini nanti sekali lagi dengan segenap hati. Kira-kira 9 tahun yang lalu pertama kali saya rekaman dengan lagu ini. Dan itu sebetulnya masa di mana saya pribadi mengalami masa yang begitu berat. Saya nggak tahu, nggak janjian sama WL-nya nyanyi lagu ini. Thank you untuk semuanya. Tapi pada waktu itu tahun 98 saya mulai usaha di Lipo Karawaci dan mall tersebut terbakar dan toko kami yang ada di Supermall, di Cimone Plaza dan semuanya itu hangus dalam waktu hanya kurang dari 2 jam. Karena pada waktu itu kerusuhan terjadi di Jakarta. Dan kemudian saya harus meninggalkan Jakarta dalam kondisi bangkrut. Dan saya kembali ke Pulau Jawa dalam kondisi yang paling parah dalam keuangan. Dan kemudian saya tahu saya tidak lari dari keadaan dan kemudian pelayanan. Tapi saya minta sama Tuhan, Tuhan, saya ingin membuktikan bahwa Engkau Tuhan yang mampu memulihkan. Dan waktu itu Tuhan memulihkan ekonomi kami. Dan kemudian Tuhan bawa terus naik. Dan saya bersyukur di Pulau Jawa saya bisa memulihkan kembali ekonomi saya. Tapi kemudian saya ingat sekali Tuhan kembali berkata, nurut aku nak, tinggalkan usahamu sekarang. Masuk ke dalam ladang Tuhan. Dan kemudian saya pergi menuju sebuah negara, nanti saya ceritakan sedikit. Dan saya menjadi pendeta pertama kali di negara itu. Dan kira-kira sekian tahun kemudian Tuhan berkata lagi, kembali nak ke Indonesia. Dan saya ingat sekali pada waktu saya kembali ke Indonesia, Tuhan cuma ngomong gini, jangan pernah bawa apapun yang kau punya, hanya bawa bajumu dan pulang ke Indonesia. Pikiran saya satu,
saya kembali ke Jakarta dan saya bisa melayani, dan tentunya akan ada banyak hal jauh lebih baik kalau saya bisa pelayanan di Jakarta. Ternyata Tuhan hanya berkata, pergi ke satu kota kecil. Terang Ministry pernah melayani di tempat kami. Dan tahukah Anda, di situ betul-betul saya sebetulnya mengalami apa yang disebut belajar punya Bapa dan punya sahabat. Yang saya belajar untuk berkata, aku percaya kepadamu Tuhan. Karena apa? Betul-betul seperti dibawa dalam nol besar. Saya tidak punya bisnis, saya tidak punya pelayanan yang mungkin katakan di Jakarta orang bisa pelayanan dimanapun setiap hari bahkan. Saya harus menghadapi dalam sebuah jemaat yang sangat kecil sekali. Sangat kecil sekali, hanya beberapa orang jemaat yang ada. Dan saya hanya belajar bergantung hidup kepada Tuhan sepenuhnya. Saya melewati hari-hari di mana bahkan untuk makan pun itu sangat sulit. Bertolak-tolakan dengan masa lalu kehidupan saya. Tapi kemudian pada waktu saya mulai nyanyikan lagu ini, saya mengerti dia Tuhan dan sahabat yang istimewa buat hidup saya. Kalau hari ini saya dapat melihat Tuhan dengan keajaibannya, saya tahu satu hal yang terpenting adalah, pernahkah engkau menyadari bahwa engkau punya Bapa, punya sahabat yang tidak pernah tinggalkan hidupmu. Dia akan selalu ada bersama-sama dalam hidupmu. Mari nyanyikan lagu ini sekali lagi. Mari nyanyikan dengan segenap hatimu. Mari nyanyikan. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Mari katakan dengan iman, katakan dengan iman. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidup. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Katakan Yesus kekuatan. Kekuatan kami Tuhan, hanya Kau. Yesus kekuatan di hidupku. Mari bangun manusia rohmu, mari bangun manusia rohmu yang kuat. Engkau kekuatan kami Tuhan, Engkau gunung batu, Engkau kubu pertahanan,
Engkau berdarah pengintai. Engkaulah kekuatan buat kami. Hingga pasyek irabaya rabataka rabaya bayamu. Kepada siapa kami harus takut? Kepada siapa kami harus menjadi gentar? Bila Kau ada bersama dengan kami Tuhan. Tidak pasyadaya rabataka rabaya. Biar hidup kami seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai Tuhan. Kami percaya aliran sungai kehidupan yaitu Engkau sendiri Tuhan. Yang akan memastikan bahwa kami akan terus bertumbuh. Dan kami akan menghasilkan buah. Biar buah kehidupan kami adalah buah yang akan dinikmati oleh banyak orang. Dan daun kehidupan kami adalah obat Tuhan. Dan kami percaya inilah waktunya Tuhan. Engkau sendiri yang akan menumbuhkan hidup kami. Menjadikan kami kuat seperti yang Kau mau. Dan kami percaya ujungnya hanya buat Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk semua yang ada. Sekali lagi urapi tempat ini Tuhan. Hamba minta roh yang cerdas itu masuk di tengah-tengah setiap kami. Sehingga kecerdasan ilahi yang akan membuat kami dapat mengerti akan semua firman. Dan kami akan akhiri Tuhan hidup kami di dalam puncak kemenangan yang luar biasa bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus sekali lagi kami minta pengurapan-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin, amin, amin. Mari silakan duduk kembali. Shalom, apa kabar semuanya? Luar biasa, senang sekali untuk pertama kalinya saya boleh ada bersama dengan Anda sekalian. Dan sebelum saya akan membawakan beberapa pesan Tuhan untuk Anda di tempat ini. Beberapa bulan yang lalu saya tadi coba ingat, tapi sayangnya saya lupa. Bulan apa ya Terang Ministry datang ke Purwokerto? September? Oh Juli, udah lama juga ya? Oh oke, Juli ya. Baik, bulan Juli Terang Ministry melayani di kota saya, Purwokerto. Saya dari Jawa Tengah. Purwokerto mungkin sebagian dari Anda lebih ingat mendoannya daripada nama kotanya. Dan saya melayani di tempat tersebut atau di kota itu. Dan 9 tahun yang lalu saya mulai mengembalakan pelayanan di kota itu. Dan kemarin bulan Juli tim Terang Ministry datang untuk melayani. Dan saya sangat diberkati dengan pelayanan-pelayanan dari Anda sekalian untuk kota kami. Dan sekali lagi saya ucapkan thank you buat semuanya karena Anda memberkati kota kami. Dan sebetulnya saya ada beberapa klip yang saya bisa tunjukkan setelah pelayanan Terang Ministry ada. Karena seusai pelayanan Terang Ministry kami diberkati untuk bisa membuat sebuah, sebetulnya kami sering mengadakan ini, tapi ini yang terbesar dari yang pernah kami buat. Yaitu sebuah pasar murah dan panggung gembira di pusat kota kami, di alun-alun. Dan itu melibatkan 9 kodim, berarti itu 1 korem, dan itu melibatkan beberapa kabupaten secara sekaligus, dan kita memberkati belasan ribu bahkan puluhan ribu orang miskin. Dan saya tahu dari pelayanan Terang Ministry turut untuk ambil bagian memberkati pelayanan tersebut. Dan maaf saya nggak bisa bawa klipnya, karena sebetulnya kami buru-buru sekali untuk berangkat, karena nanti saya akan ceritakan sedikit, nanti malam saya akan terbang menuju ke Manila, dan kemudian akan melanjutkan ke mungkin Anda tahu ada gempa atau ada tsunami besar di sana dan kami akan ada di situ untuk misi selama beberapa waktu. Dan saya sekali lagi rindu untuk setiap dari Anda mengerti akan calling panggilan Anda dalam hidup ini, sehingga setiap Anda akan menyelesaikan setiap tugas dengan ketepatan dalam kasih karunia Tuhan. Yang percaya katakan amin. Oke, saya akan bawa Anda untuk masuk dengarkan beberapa bagian dari kebenaran firman dan saya ingin Anda menyimaknya bersama-sama. Mari buka Alkitab Anda di dalam Yohanes pasal yang ke-6. Dalam kitab Yohanes pasal yang ke-6, saya mau bawa Anda untuk membaca beberapa pesan ini dan mari kita akan coba mengerti akan sebetulnya sekali lagi saya katakan calling dalam hidup kita, panggilan dalam hidup kita. Ada banyak orang sebetulnya kesulitan untuk mengerti akan siapa dirinya di hadapan atau di dalam hidup ini. Ada satu gambar di profil BB gitu ya, ada satu orang jemaat saya lihat profil BB-nya, ada tulisan kecil dan gambar yang menarik sekali. Mungkin Anda pernah lihat, ada satu tangan, saya pikir dia pasti orang bule gitu ya. Tangannya cukup gede dengan warna putihnya tangan tersebut. Lalu ada tangan kecil,
Saya yakin sekali itu orang Afrika, tangan satu anak Afrika yang kelaparan, diletakkan di telapak tangan orang tersebut. Dan tangannya begitu kecil dan kurus sekali. Dan kemudian ada satu tulisan yang menarik sekali bahwa, kenapa kamu benci dengan hidupmu? Sedangkan ada banyak orang sebetulnya menginginkan kehidupan seperti kamu. Tahukah Anda bahwa sebetulnya seringkali mungkin kita berkata, kenapa hidupku seperti ini? Dan kita nggak pernah ngerti sebetulnya ada tujuan yang Tuhan selalu berikan buat setiap saudara dan saya dalam hidup ini. Dia tidak pernah menciptakan dunia dan menciptakan Anda dan saya tanpa sebuah maksud tujuan. Saya terlalu yakin Tuhan tidak pernah menciptakan kita untuk maksud iseng. Karena Dia Maha Kuasa sehingga Dia iseng untuk buat sesuatu. Dia punya sebuah tujuan mulia untuk setiap dari kita. Mari sama-sama buka Yohanes pasal yang ke-6 dan kita akan melihat di ayat yang ke-10. Beberapa ayat saya akan bacakan untuk Anda sekalian. Dan saya rindu ini menjadi bagian yang akan menjawab setiap pergumulanmu dalam hari-hari ini. Ayat yang ke-10 saya akan mulai. Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu. Kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, Ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Di ayat yang ke-13, maka mereka pun mengumpulkannya, mengisi 12 bakul, penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Perhatikan ayat berikutnya. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia ini. Baik, inilah ayat-ayat yang awal yang saya ingin bacakan dan saya ingin membawa Anda untuk melihat maksud yang Tuhan berikan melalui ayat ini. Saudara, tahukah Anda bahwa sebetulnya Tuhan ini ingin sekali setiap Anda dan saya memiliki satu waktu di mana hanya saudara dengan Tuhan, dan ada waktu di mana hanya Anda dengan Tuhan itu bertemu dan berkumpul. Sehingga engkau akan mengerti akan Tuhan, dan di situ juga engkau akan mengerti apa yang sebetulnya menjadi rahasia Tuhan. Dan juga disitulah engkau juga dapat mengerti akan panggilan dalam hidupmu atau destiny kehidupan Anda. Nah, ada banyak sekali orang-orang Kristen, kehidupan mereka terlalu letih sebetulnya dengan berbagai macam kesibukan yang menekan, yang mengelilingi hidup mereka. Sehingga mereka sebetulnya nggak punya satu tujuan hidup yang jelas. Mungkin secara materi diberkati, secara keluarga mereka punya keluarga yang bahagia. Dalam kesehatan, puji Tuhan, kuat. Tapi masalahnya adalah begini, tahukah saudara bahwa engkau itu harus kemana dalam hidup ini? Saya memulai hari-hari hidup saya lahir dari keluarga pendeta. Papi saya pendeta, dan sebetulnya saya tidak pernah mau lahir di keluarga pendeta tentunya. Kalau boleh memilih, pasti saya akan memilih di alamat keluarga yang lain. Karena papi saya pendeta Pantai Kosta. Hidupnya susah banget, miskin luar biasa. Waktu saudara mungkin belum terbiasa makan pizza, kami sudah terbiasa makan pizza. Anda tahu maksudnya apa? Satu telur, ayam, lalu kemudian dipecahkan, didadar, dikasih kecap yang banyak, lalu telur itu kemudian dibuat begitu lebar, sampai bentuknya agak bulat, lalu dipotong. Karena kami 6 bersaudara, lalu ditambah papi mami saya, satu telur untuk 8 orang. Dan itu yang kami nikmati, yang kami makan. Setiap hari kadang kami saatnya makan, papi mami saya nggak punya makanan, hanya punya beras, ya mereka menanak nasi. Dan ada tukang bakso di dekat rumah saya, kami beli bakso, bukan baksonya yang dibeli, bukan mie-nya juga, hanya minta kuahnya. Dan dibentuk dalam kehidupan yang seperti itu. Saya berkata kepada diri saya sendiri, dan sebetulnya sama dengan kakak-kakak saya, karena saya anak paling kecil. Kita bersepakat bahwa jangan jadi pendeta ya. Kita sepakat jadi pengusaha. Kita mau jadi kaya, nanti kita bantuin pendeta-pendeta miskin. Itu yang ada dalam pikiran kami sekeluarga. Dan bahkan sampai saya kemudian diberi kesempatan untuk berusaha kerja untuk bisnis
kami lakukan yang sama. Saya tinggal di Jakarta sekian tahun yang lalu, saya punya usaha di daerah Lipo Karawaci, tadi saya sudah cerita bahwa di situ juga kami melakukan hal yang sama. Saya punya toko yang cukup diberkati Tuhan, dengan keuangan yang cukup untuk bisa memberkatilah beberapa gereja di sekitar daerah Tangerang sekitarnya. Dan kami pikir dengan itu kami akan bisa memberkati banyak orang. Dan kami lakukan hal itu terus menerus. Tapi kemudian sebetulnya saya dihadapkan dalam satu situasi begini. Seperti ada tembok besar yang menghadang hidup saya. Saya berjalan, saya bergerak, saya tidak mengalami sakit dan lain sebagainya. Saya menikmati apa yang ada dalam hidup saya. Tapi masalahnya saya sedang seperti berjalan di tempat. Dan saya mulai berkata, Tuhan kok seperti ini ya? Apakah gereja, pelayanan, hidup saya hanya akan seperti ini? Sampai kemudian terjadilah yang namanya krisis moneter. Itu betul-betul sebetulnya menggoncangkan. Secara ekonomi saya nggak tergoncangkan kalau tidak terjadi kerusuhan pada waktu itu. Tapi dalam seketika beberapa tempat usaha kami habis. Dan itu betul-betul membuat kegoncangan besar dalam ekonomi kami. Dan sampai singkat cerita saya mulai bertanya dan berteriak sama Tuhan. Tuhan, sebetulnya Engkau mau aku ini jadi apa sih? Engkau maunya hidupku ini jadi seperti apa? Dan dari situlah sebetulnya Tuhan mulai membukakan pengertian tentang destiny dalam hidup ini. Tujuan di dalam hidup ini. Nah, di dalam firman Tuhan ini dikatakan di ayat yang 10, perhatikan di Alkitab Anda dikatakan begini. Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun tempat itu banyak rumput. Nah, mungkin sebagian dari Anda sudah pernah ke Israel. Saya dengar belum lama ini juga Pak Karman dengan beberapa orang ada kunjungan ke naik haji ya, ke sana ya, ke Israel. Nah, baik, saya mau beritahu, mungkin Anda sempat pergi ke tempat ini, Sabda Bahagia, tempat di mana Yesus mengajar. Saya penyuka sound system, sehingga saya mikir waktu itu, 5.000 laki-laki. Yang saya pikirkan di tempat itu, karena saya suka sound system, jadi saya mikir gini, 5.000 laki-laki. Kalau semuanya adalah orang dari, ya anggaplah itu di China gitu ya, di RSC. Berarti satu istri, satu anak. Berarti kalau satu laki-laki dewasa, karena orang Yahudi menghitung orang itu di usia mapan. Jadi anak-anak kecil itu kadang nggak dihitung, mereka lebih sering hanya hitung pria dewasa. 5.000 laki-laki dewasa. Lalu mereka masing-masing sudah menikah, 5.000 lagi. Punya anak satu lah, anggap aja karena ini aturan pemerintah misalnya, jangan terjadi populasi yang tambah besar. Jadi punya anak satu, 15.000 orang. Duduk di sebuah lembah. Bayangkan, tanpa sound system pada waktu itu. Tanpa seperti ini kan, bagaimana mungkin orang itu bisa mendengarkan semuanya dengan jelas. Benar? Nah, dibutuhkan apa supaya orang itu bisa mendengar dengan jelas? 15.000 orang. Kalau saya ngomong kayak gini tanpa mic aja, Anda yang di belakang mungkin kesulitan. Benar? Kita butuh sound system, saya nggak tahu sound system di sini berapa ribu watt, misalnya ya. Anda tahu, kita butuh sound system pada waktu itu, seharusnya. Tapi kok Yesus bisa mengajar? Nah, saya mau beritahu kepada Anda, orang berkata, ya karena Yesus sih penuh mujizat, suaranya menggelegar begitu, dengan kuasa Tuhan, melebihi sound system yang sekian puluh ribu watt, mungkin seperti itu. Tapi saya mau beritahu kepada Anda hal yang seperti ini. Hari-hari ini Tuhan mau dan Anda harus mengerti bahwa Dia menyediakan saudara dan saya sebuah tempat yang dikatakan di sini, ada sebuah tempat, di situ banyak rumput. Satu tempat yang aman, nyaman, untuk Anda bisa duduk. Untuk duduk ngapain? Untuk mendengarkan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, suruhlah orang banyak itu duduk. Dan sebetulnya Tuhan sedang berkata, suruhlah orang banyak itu duduk untuk mendengar di tempat yang baik. Kalau hari ini engkau punya tempat gereja di tempat seperti ini tempat yang cukup baik. Saya mau berkata, seharusnya Anda mengerti. Ini bukan tempat di mana Anda menyibukkan diri dengan banyak hal. Kenapa saya berkata menyibukkan diri dengan banyak hal di gereja? Banyak. Orang datang pergi ke gereja sambil sibuk. Kalau misalnya saya khotbahnya lama, saya salah satu pengkhotbah yang sangat panjang kalau khotbah. Kebaktian kami rata-rata 3 jam di gereja kami. Dan kali ini saya mau kasih paket yang ekonomis ya, ekspres di sini ya. Baik, takutnya nanti Anda bilang, aduh itu pendeta mah ganteng, tapi khotbahnya lama, jangan diundang lagi, begitu. Oke, nah saya mau lewat aja dengan yang itu. Dan saya mau beritahu gini, Anda di sini bisa dengarkan firman Tuhan sebetulnya dengan baik, menyembah Tuhan dengan baik. Tapi berapa banyak dari Anda sibuk begini, entar pulang
gereja kita mau pergi ke mall mana ya? Saya tuh ngerti banget karena saya kan punya usaha di mall-mall di Jakarta. Aku ngerti banget yang namanya orang Jakarta pergi ke mall Sabtu Minggu. Dan itu memang buat kami, pembisnis yang ada di mall, itu omset paling gede Sabtu Minggu. Dan Anda tahu kebanyakan pulang gereja juga. Kita mau makan di mana ya? Aduh lagi hujan nih, banjir, kita pindah aja ya kemana? Lagi mikir nih sekarang nih. Beberapa mungkin suami istri nggak enak sama pendetanya gitu ya. Apalagi misalnya gereja ini kan nggak terlalu besar, jadi pendetanya gampang lihat. Paling ada tempat tua sembunyi begini ya, ini ada tempat sembunyi, nah gitu kan. Nah mungkin Anda sengaja sembunyi gitu, lalu nggak enak ngomong sama istri Anda atau anak Anda BBM. Anda chatting dengan orang di sebelah Anda kan, seperti itu. Berapa banyak orang di gereja sibuk dengan ini? Apa yang mereka bawa? Sampai di gereja saya, kami ada pelacak sinyal atau pengacau sinyal. Saya keras sekali memang. Kalau orang datang ke gereja, nggak boleh buka. Boleh ambil untuk lihat Alkitab, tapi jangan chatting di dalamnya. Apalagi ganti, buka Facebook gitu kan. Saya sengaja kok pulang kebaktian, gue cekin Facebooknya jemaat. Saya ngelihat, ya berarti tadi waktu saya khotbah dia ganti status gitu. Ketahuan kan jamnya gitu. Anda tahu berapa banyak dari kita nggak pernah fokus. Berapa banyak dari kita juga waktu di gereja kita mikirin yang lain tadi. Mikirin nanti pergi ke mall mana. Mungkin ada yang tadi Anda berkata, aduh tuh tadi mobil udah gua kunci belum ya di depan. Jangan-jangan, aduh lupa rumahnya belum dikunci. Atau Anda tadi mikir, wah tadi pagi aku habis beli apa begitu. Lupa tuh makanan belum gua tutup, belum gua masukin ke lemari es. Jangan-jangan kucing datang, ntar diambil lagi. Rencananya setelah pulang kebaktian gua mau makan itu. Anda tahu berapa banyak dari Anda pada waktu duduk di tempat ini, Anda melayangkan pikiranmu ke banyak tempat, keliling kemana-mana. Sehingga setiap kali firman disampaikan, berapa banyak dari kita sebetulnya nggak ngerti apapun. Pada waktu pendetanya cerita yang lucu, Anda tertawa. Walaupun seringkali Anda nggak tahu yang lucu yang apa. Anda hanya tertawa karena Anda nggak tahu apa yang ditertawakan. Sehingga Anda tertawa sendiri sebetulnya kan. Dan saya mau beritahu kepada Anda sekalian. Inilah yang terjadi sebetulnya. Tuhan sudah bicara apa? Duduk di tempat yang tenang, di tempat yang baik. Dia menyediakan buat setiap kita tempat yang baik. Gereja Tuhan di Indonesia sedang di masa yang sangat baik. Saya berkata dengan sungguh-sungguh ya, siapa bilang gereja Tuhan di Indonesia mengalami tekanan? Tadi saya iseng sebetulnya. Di bawah saya nanya, di sini banyak gereja ya? Iya benar. Coba bayangin lah, di komplek ini aja, berapa banyak gereja? Jakarta yang namanya gereja itu luar biasa banyaknya. Saya yang di Lipo Karawaci aja udah nggak tahu lagi deh berapa banyak sekarang. Di Kelapa Gading hampir semua ruko, beberapa ruko sekali pasti ada gereja seperti itu. Ibaratnya kalau kita terlambat, kayak bioskop aja deh, jam mainnya banyak seperti itu kan. Kita tinggal pindah ke sebelah, masih ada gereja lagi yang lainnya. Hampir di setiap hotel di Jakarta pasti ada kebaktian, benar? Dan inilah sebetulnya masa-masa yang istimewa buat anak-anak Tuhan. Karena saudara dan saya bisa mendengarkan suara Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tapi masalahnya berapa banyak dari Anda betul-betul bisa mendengar akan suara Tuhan. Kenapa saya berkata betul-betul dapat mendengar akan suara Tuhan? Karena sebetulnya mari kita perhatikan ayat-ayat berikutnya. Di ayat yang ke-11, perhatikan Alkitab Anda, apa yang firman Tuhan katakan. Lalu Yesus mengambil roti itu, perhatikan ini, mengucap syukur dan membagi-bagikan kepada siapa? Mereka yang duduk di situ. Perhatikan ini, membagikan kepada mereka yang apa? Duduk di situ. Makanya saya mau beritahu begini ya, berapa banyak anak Tuhan sebetulnya nggak betul-betul duduk loh di gereja. Karena tadi pikirannya sebetulnya melayang-layang kemana-mana. Oleh karena itu, saya sebetulnya kepengen banget, saya nggak tahu adakah di sini yang ahli elektronik ataupun yang berhubungan dengan komputer dan lain sebagainya. Coba dong ciptain sesuatu saat yang namanya bangku listrik, tapi sengatannya jangan terlalu gede, begitu. Jadi ada nomornya nih di sini kan, mungkin di sini kasih iPad 1 gitu ya, ada nomor bangkunya kalau kayak Anda pergi ke bioskop tuh loh, kan Anda beli tiket bioskop kan mau nonton duduk di mana? Nah, di situ. Dikasih nomor. Jadi kalau di sini saya kan bisa lihat tuh siapa yang ngantuk. Kalau ngantuk gua pencet nih, cetet gitu. Nanti kaget ada setrumnya, gitu. Nah, supaya apa? Konsentrasi. Karena menurut saya begini, yang biasanya ngantuk di gereja, masalahnya lebih banyak. Maaf ya kalau tersinggung, karena saya selalu pegang prinsip gini. Kenapa harus tersinggung?
Kalau Anda mau tersinggung, berarti itu betul dalam hidup kita. Saya mau beritahu kepada Anda begini loh. Seringkali kita nggak konsentrasi sungguh-sungguh, mempersiapkan diri cari Tuhan. Kebaktian di tempat kami itu mulainya ada yang jam 7, ada yang jam 6 sore. Hari Sabtu kami juga punya kebaktian jam 4:30 pagi. Bukan doa pagi. Itu kebaktian, jam 4:30, bukan sore ya, pagi. 4:30 pagi kebaktiannya. Dan Anda tahu kami sudah harus bangun jam 3. Saya salah satu orang yang paling bawel dengan masalah make up dan penampilan. Saya selalu komplain kalau ada penari saya, ada singer saya, bahkan ada orang-orang inti saya, second layer saya, yang penampilannya kusut. Saya masih komplain karena saya mau setiap orang datang ke gereja dalam kondisi yang paling fresh. Pakai baju yang terbaik, penampilan yang terbaik, bukan untuk dilihat orang, tapi dipersembahkan buat Tuhan. Itu prinsip sebetulnya. Nah, oleh karena itu saya rindu sekali setiap dari Anda paham gini. Nah, lalu kemudian gini, saya lagi punya ide nih sekarang. Sebetulnya sudah sekian lama saya lagi ngomong sama tim pembangunan saya. Hari ini kami punya gereja dengan kapasitas sekitar 500 lah tempat duduk. Dan kami lagi mempersiapkan untuk 2000 tempat duduk. Dan saya lagi ngomong, buat gereja yang baru nanti, ada tempat wudhu. You understand wudhu? Tempat untuk, itu loh, kalau orang muslim pergi ke tempat ibadah mereka, kan wudhu dulu, Anda tahu? Dan cuci muka. Karena apa? Banyak orang Kristen pergi ke gereja, lupa belum mandi, gitu. Dan bawaannya ngantuk. Makanya suruh wudhu dulu tuh, biar seger gitu. Di gereja kami ada mesin kopi juga, minum kopi dulu bila perlu. Segerin badan tuh sedemikian rupa. Lalu kemudian ibadahlah bersama-sama. Dalam kondisi apa? Paling on seperti itu. Supaya, sekali lagi tadi, saya mau terusin. Sehingga pada waktu Tuhan ngomong seperti ini, perhatikan di ayat yang ke-11, dan apa yang Tuhan sedang lakukan, kita ngerti, kita maksud, kita memperhatikannya dengan jelas. Karena tidak selamanya Tuhan selalu bicara sebetulnya. Seringkali Tuhan hanya bertindak, seringkali Tuhan hanya tersenyum, seringkali Tuhan hanya berbisik, dan seringkali Dia hanya mengedipkan mata. Dan kalau Anda tidak memperhatikannya dengan sungguh-sungguh, Anda kehilangan momentum yang paling besar di dalam hidup Anda. Perhatikan ayat ini, saya mau teruskan. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Perhatikan ini. Demikian juga dibuatnya apa? Dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Bagian pertama, Yesus mengambil roti dan memecah-mecahkannya, lalu membagikan kepada semua orang. Perhatikan. Roti bicara apa sih? Roti bicara tentang kebutuhan pokok saudara dan saya. Percayalah kepada Tuhan. Kebutuhan pokokmu dicukupkan oleh Tuhan. Karena Dia terlalu mengerti kebutuhan kita. Bahkan jauh lebih mengerti dibandingkan diri kita sendiri. Dia memberikan kecukupan. Percayalah kepada Tuhan. Dia tidak akan pernah membiarkan anak-anak Tuhan itu, maaf ya, kelaparan dan tidak karuan di luar sana. Dalam masalah kebutuhannya, Dia cukupkan buat kita. Tapi ada bagian yang kedua kemudian, perhatikan Alkitab ini. Apa yang dikatakan? Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu. Jadi ikan-ikan itu juga sama, dipecah-pecahkan. Dibawa dalam ucapan syukur. Tetapi ada satu kalimat terakhir. Sebanyak, dikatakan, yang mereka kehendaki. Ini bukan kehendak Tuhan. Seberapa banyak mereka akan menikmati. Tapi sebanyak mereka, yaitu siapa? 5.000 laki-laki, berserta dengan istri, berserta dengan anak mereka. Sebanyak yang mereka itu mau. Di bagian kebutuhan pokokmu dan saya, Dia sediakan. Tapi di bagian yang ini, ikan-ikan, diberikan sesuai dengan kehendak kita. Apa artinya ikan-ikan dalam pengertian rohani? Bagian yang pertama, kalau itu untuk jiwa-jiwa, kita tahu ikan itu lambang dari apa? Tuaian jiwa-jiwa. Tuhan berkata, mau seberapa gereja itu sebetulnya akan diisi penuh. Mau seberapa itu gereja jadi gede. Itu sekali lagi saya yakin sekali, sebetulnya kembali nih kepada siapa? Anak-anak Tuhan yang melayani. Saya dapat buktikan yang hal itu. Saya baru selesai dengan gedung yang baru,
Tapi kami lagi siapkan lagi untuk gedung yang baru lagi karena ternyata sesuai dengan kapasitas ya. Kapasitas awal tadinya gereja kami yang sebelumnya ya sebesar inilah. Cuma bedanya nggak ada ini ya tiang-tiang gini ya. Ini kalau undang pendeta India bagus loh, bisa hai kan seperti itu, apalagi dikasih pohon-pohon, pasti dia nari di situ. Suatu saat saya diundang khotbah gereja India di sini di Jakarta dan baru kali itu, ini sebelum saya masuk lagi. Baru kali itu gerejanya cukup gede, lebih gede dari ini. Dan tapi saya ingat dengan karpetnya dan tiangnya sebetulnya. Dia pakai mungkin 4 ruko yang ada dan kemudian karpetnya bagus. Saya baru tahu ternyata bos-bos karpetnya Pasar Baru dan lain sebagainya, kain itu yang India-India banyak yang sudah jadi Kristen dan mereka bikin sebuah gereja. Gerejanya bagus banget kayak di film India gitu. Bahkan tangganya, maaf kalau tangga yang ini ala kadarnya, yang itu bagus ukiran kuningan gitu. Karpetnya tebel banget, keren abis lah gerejanya. Tapi tiangnya banyak karena pakai ruko. Giliran lagi pujian, itu saya benar-benar baru ngerti. Nggak ada bedanya sama film India. Jadi tiba-tiba saya bunyi treble di mana-mana. Banyak banget. Saya merhatiin yang main drum, kagak main, nggak ada perkusi, kenapa bisa bunyi? Itu jemaat ya, yang ibu-ibu, tiba-tiba di tas mereka yang gede itu, ngeluarin apa, tamburin, kecil-kecil begini, icik, begini. Dan semua bunyi icik. Lalu udah begitu, pendetanya pegang tangan saya. Dia berkata, ayo bro, ngikut keliling. Jadi dia ajak kita keliling, dan semua jemaatnya ikut keliling, jadi kereta-keretaan. Muter-muter di tengah-tengah pujian itu. Dan lewatin tiang begitu. Saya benar mirip banget benar-benar film India begitu. Dan itulah gereja India yang ada di Jakarta. Saya harap di sini nggak begitu ya Pak ya? Ya baik, oke lah ya. Tapi kalau memang Tuhan suruh kita begitu, baiklah. Nah, gereja kami awalnya seperti ini besarnya, lebih gede sedikit lah. Lalu kemudian Tuhan bilang, seberapa besar yang kau siapkan, itu yang akan aku isi. Jadi saya berkata, saya harus punya iman yang cukup kuat untuk memperbesar gereja yang ada. Kami mempersiapkan bangunan baru, kurang lebih hampir 3 dan 4 kali lipat lebih besar dari yang sebelumnya. Dan itu baru selesai atau baru kami mulai pakai bulan Februari kemarin sebetulnya. Lalu kemudian setelah kita mulai masuk, saya pikir aduh nanti siapa yang isi jiwa-jiwa ya. Saya punya iman memang nanti Tuhan. Tapi logika saya main. Siapa kira-kira ya? Karena orang Kristen di Purwokerto itu hanya 1% dari total jumlah penduduk kabupaten yang ada. Dari 1,8 juta, hanya 1% kekristenan. Sedikit banget. Tapi ternyata hanya mungkin 6 bulan lah. Bagian security di depan cerita, Pak, parkir mobil udah gak muat Pak. Ini udah ke jalan-jalan. Dan dari situ saya mulai berkata, Tuhan, mesti apa kami? Dan Tuhan gak ngomong apapun. Tapi saya tahu sekali, dia tersenyum kepada saya. Dia sedang bikin satu kode kecil. Dia sedang ngasih kode. Kamu maunya seberapa besar? Itu tergantung kamu nak. Dia tidak ngomong sama saya dengan suara yang jelas. Hai hambaku Samuel, bangunlah gereja dengan sekian ribu tempat duduk. Enggak. Tapi saya hanya ngerti bahwa dia cuma sedang memberikan senyum sebagai tanda ACC. Kamu mau sebesar apa? Aku akan berikan. Hari ini kami lagi doa untuk sekian ribu tempat duduk. Anda tahu, itu baru selesai berapa bulan yang lalu. Tapi kami mulai bangun lagi. Nah sebetulnya Tuhan ini sedang berkata begini loh. Inilah kehidupan anak-anak Tuhan. Jiwa-jiwa mau diraih seberapa besar, itu tergantung imannya kita. Kalau kita punya iman lebih besar, ya buatlah sebuah wadah lebih besar. Yang setuju katakan amin. Nah begitu juga dalam kebutuhan kesukaan Anda. Karena ikan ini juga bicara tentang sensasi, bicara tentang sukacita. Ikan juga bicara tentang penghiburan. Saya punya keramba ikan di Pulau Seribu, sehingga saya rajin pergi ke Jakarta sebetulnya karena kami punya pelayanan di Kepulauan Seribu. Pada waktu berapa tahun yang lalu Tuhan ngomong, berkatilah kembali Jakarta. Saya pikir, saya khotbah aja di Jakarta, keliling-keliling gitu ya. Saya ini orang yang jarang sekali khotbah ninggalin hari Minggu. Dan ini sebetulnya cukup istimewa karena hari Minggu saya pergi ke sini. Biasanya saya hanya mau keluar di luar hari Minggu. Dan saya berpikir, saya harus bikin cabang di Jakarta.
atau saya harus pelayanan di Jakarta. Tapi kemudian Tuhan cuma ngomong gini, kamu data. Kebetulan saya banyak sekali kerja untuk masalah data, dan saya buat sebuah data. Ternyata di Jakarta ini, di DKI, ada satu kabupaten yang jumlah gerejanya, kalau di tempat yang lain, tadi dalam perjalanan istri saya ngomong, kamu udah pergi ke Cipete belum? Kamu udah pergi kemana belum? Saya ngomong, ada Jakarta Selatan, gua kagak ngerti lah. Saya bilang, kalau yang sini-sini sama saya ngerti. Selama ada makanan Chinese food enak, gua ngerti. Tapi kalau yang gak enak, gua mah gak ngerti gitu. Saya bilang, gak ngerti. Peluit apa gua ngerti. Tapi kalau yang sini saya gak paham, saya bilang, Jakarta Selatan. Lalu kemudian saya mendata begini. Ada satu kabupaten di DKI ini yang gerejanya minim sekali. Bahkan sebetulnya nggak ada, yaitu yang namanya di Kabupaten Kepulauan Seribu. Dan di tempat itulah kemudian kami mulai sebetulnya merintis pelayanan. Jadi saya ada pelayanan di Jakarta, karena orang Pulau Seribu KTP-nya juga DKI, tapi mereka nggak terjangkau sama sekali. Dan sudah masuk tahun ketiga, kami masuk dalam pelayanan penginjilan melalui sistem perikanan. Hari ini kami punya rumah makan dan saya sedang berdoa untuk sebuah resort atau sebuah hotel yang ada, mungkin akan jadi hotel pertama di perairan ini, yaitu hotel bukan terapung, tapi di tengah laut lepas, tidak nempel dengan satu pulau manapun. Dan kebetulan saya punya keramba di daerah tersebut. Dan kami kadang isi hari-hari itu dengan mancing. Kebetulan saya ini tidak penghobi mancing, istri saya paling jago mancing. Saya bisa duduk berduaan dengan istri saya, sama-sama pegang alat pancing, yang namanya kail istri saya bisa berkali-kali disamber sama ikan. Saya nggak pernah dapat. Jujur aja dari pengalaman saya mancing, saya belum pernah dapat. Kecuali gini istri saya, narik nih, narik. Dikasih ke saya, lah baru gue narik begitu. Jadi saya nggak pernah sama sekali sebetulnya berhasil mancing sendiri. Saya berkata paling gampang mancing itu pergi ke Chinese food atau ke rumah makan seafood, karena tinggal mancingnya pakai buku menu, kita pilih langsung udah dimasak. Seperti itu, ngapain mancing yang beginian? Tapi Tuhan suruh saya duduk dan seringkali kami ngeliatin ikan dan narik. Istri saya selalu teriak-teriak, kadang tengah malam-malam dia lagi mancing, dia udah teriak-teriak, dapat. Istri saya punya keunikan, dia jago mancing, tapi dia nggak pernah jago yang satu, yaitu melepaskan ikan dari kail yang ada. Jadi dia harus didampingi sama karyawan kami setiap kali mancing. Karena kalau udah dapat dia teriak gini, ini lo gak bisa lepas. Nah itu yang dia kerjakan. Tapi dia asik banget, dia bisa berjam-jam, dia bisa nikmati begitu banyak hal. Kalau saya nggak betah, benar-benar. Saya lebih betah untuk duduk sambil makan kepiting di sana atau makan kerapu, itu lebih asik menurut saya. Tapi kalau dia lebih asik dengan memancingnya. Saya mau beritahu, sebetulnya Tuhan juga mau memberikan kepada Anda dan saya sukacita sebanyak seperti apa? Sebanyak Bapak Ibu Saudara mau. Yang setuju katakan amin. Karena disitulah yang Tuhan katakan, untuk ikan sebanyak yang engkau mau. Masalahnya berapa banyak dari kita nggak pernah betul-betul mengerti bahwa Tuhan sedang memberikan hal ini kepada kita. Kita berpikir, ya sudahlah, kalau memang hidupku harus seperti ini ya sudah nggak apa-apa lah. Saya berkata bukan, nak. Tuhan mampu memberikan kepada saudara dan saya sukacita, kecukupan. Bahkan saya mau berkata, kalau hari ini engkau sedang berkata, Tuhan aku kepengen punya rumah yang baru, aku kepengen punya mobil yang lebih baik. Saya berkata itu pun sama, karena Tuhan berkata sebanyak yang kau kehendaki, sebanyak atau seberapa besar, seberapa mewah yang kau kehendaki. Problemnya banyak anak Tuhan gak pernah ngerti akan hal ini, bahwa itu yang Tuhan sediakan di dalam hidupmu. Karena apa? Kita sibuk dengan yang lain. Waktu Yesus sedang khotbah, berapa banyak mungkin orang yang sedang sibuk dengan yang lain, sedang sibuk dengan yang lain. Mereka sibuk dengan roti yang mungkin potongannya terlalu kecil, dan orang di sebelahnya dapat potongan lebih besar. Mungkin yang lain sedang sibuk tentang hal lagi yang lain, tentang posisi duduk yang kurang enak. Mungkin sibuk sedang ngerumpi, sibuk dengan keluh kesah, dan berkata udah sore nih, kok gak rampung-rampung ya khotbahnya. Saya mau berkata dengan sungguh-sungguh, itu yang terjadi. Hari-hari ini gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, sedang disibukkan dengan keadaan di sekitar ini. Berapa banyak Anda yang tinggal di Jakarta?
Sebetulnya Anda dan saya, atau Anda khususnya yang tinggal di Jakarta, Anda harus punya pengurapan ekstra lebih banyak dibandingkan orang yang tinggal di luar Jakarta. Kenapa? Anda tahu, hari Minggu tadi saya berangkat terlalu awal, jam 8 saya sudah sampai di sini. Karena Lipo Karawaci ke sini lancar banget kan, nggak kurang dari 30 menit, sudah nyampe. Di Jakarta, Anda hari Senin baru keluar dari rumah, Anda sudah kehilangan mungkin separuh pengurapanmu di hari Senin pagi. Anda tahu kenapa? Jalannya macet. Iya kan? Anda mau berangkat kerja aja udah rada suntuk. Senin nih, macet nih Senin. Udah nih. Lagian Anda mungkin punya klien, janji ketemu di daerah yang macet lagi. Udah mau meeting di daerah beginian. Wah udah deh, macet nih pasti. Lalu Anda lewatin hari-harimu dengan apa? Macet. Hari Senin pagi, Anda sudah kehilangan mungkin seperempat dari pengurapan. Sore, Anda balik lagi ke rumah, kehilangan seperempat lagi. Hari Selasa, Anda sudah kehilangan seperempat lagi. Saya kira Anda hanya cukup pergi kebaktian satu kali, pengurapanmu sudah hilang di hari yang Selasa. Atau sudah habis. Karena apa? Karena Anda akan dihadapkan dengan lebih banyak tekanan. Kalau di Jawa enggak. Di Jawa dari rumah saya, pergi ke kantor saya cuma cukup 5 menit. Sehingga kami semua serba bisa ngepas, 5 menit. Kalau kami berangkat 10 menit, saya terlalu awal datangnya. Cukup 5 menit dari rumah sampai ke kantor. Dari tempat lain ke tempat yang lain, paling hanya 5 menit sampai 10 menit. Simpel sekali. Tapi orang di Jakarta, engkau harus cari Tuhan lebih kuat. Karena apa? Kebutuhan, desakan, keadaan di sekeliling. Hari-hari ini mungkin orang mulai ribut. Nih, udah mulai hujan, banjir nih. Dulu enak bisa nyerobot busway, sekarang nggak bisa. Sayang dong Cetio sama kopenya, seperti itu. Anda tahu mungkin Anda bersungut-sungut, Anda sedang ribut dengan lain sebagainya. Sehingga hari itu di jalan Anda sedang naik mobil mungkin, Anda mulai bersungut-sungut dengan keadaan-keadaan yang ada. Sebetulnya Tuhan lagi mau bicara kepada Anda. Di hari Minggu juga, mungkin Anda mulai bersungut-sungut dengan akan ada sesuatu pekerjaan di hari Senin, di hari Selasa. Anda mulai habiskan pikiranmu di gereja dengan memikirkan pekerjaan ini. Tanpa Anda sadari, Anda tidak mendengarkan pesan Tuhan yang kuat. Dan di hari pagi pun mungkin sama. Di saatnya harusnya Anda bisa punya waktu untuk saat teduh. Berapa banyak dari Anda bangun terkejut, aduh udah mepet nih, mau berangkat ke kantor. Anda harus buru-buru dan Anda nggak pernah punya waktu sebetulnya ketemu dan cari Tuhan. Dan sehingga setiap kali Tuhan berkata, ambillah seperti yang kau kehendaki. Kita kehilangan momentum pemberitahuan dari Tuhan tentang ada berkat ekstra sesuai dengan kebutuhan kita. Sebanyak yang kita inginkan. Yang kita tahu Tuhan hanya memberikan kebutuhan saja. Yang kita tahu hanya roti saja yang Tuhan berikan. Dan kita hanya bisa berkata, terima kasih Tuhan untuk kecukupan yang semua yang ada. Tidak nak. Dia mau memberikan ekstra dalam hidupmu. Pertanyaan terbesar sekarang adalah, kalau Tuhan memberikan ekstra, itu untuk apa? Karena ada banyak anak-anak Tuhan, saya berkata, nggak nangkep. Nggak ngerti sungguh-sungguh. Kenapa ada berkat yang diberikan itu ekstra dalam hidup kita? Kelimpahan dalam hidup kita itu untuk apa sebetulnya dari Tuhan? Kenapa nggak diberikan sama rata aja, dibagikan sama dengan semua orang? Bukankah pergi ke gerejanya sama, pelayanannya sama? Kenapa? Saya mau beritahu kepada Anda sekalian ya. Kalau engkau mengerti akan destiny dalam hidup Anda, yaitu tujuan hidupmu, engkau akan mengerti kenapa engkau harus diberkati banyak, diberi banyak. Saya akan berangkat nanti malam, karena penerbangannya jam 12:30 malam menuju ke Manila. Dan kemudian dari Manila saya akan menuju ke Cebu, ada satu daerah, di daerah Visayas atau di Manila, atau di Filipina. Dan dari situ kami baru akan menuju ke beberapa daerah yang terkena tsunami kemarin yang menewaskan belasan ribu orang. Sebetulnya di berita yang ada, lebih banyak orang diekspos di satu daerah. Tapi sebetulnya daerah yang terkena itu sangat banyak sekali. Dan kebetulan saya sangat familiar dengan Filipina karena saya pernah jadi pendeta di sana, sehingga tentunya saya mengertilah daerah-daerah itu.
Dan saya baru pulang kira-kira 1,5 bulan yang lalu dari Filipina selama 9 hari juga untuk melayani di banyak tempat di sana. Dan kemudian pada waktu kemarin terjadi tsunami, atau maaf, bukan tsunami, typhoon ya, typhoon atau topan gitu ya, badai besar. Dan kita sama-sama mengerti menewaskan banyak sekali orang. Saya sebetulnya sedang berpikir begini, Tuhan, aku mesti ngapain? Anda tahu, kalau kita gereja cuma mikirnya begini, aduh, ngapainlah ngurusin yang lain? Orang jemaat aja banyak yang kekurangan kok. Kebutuhan gereja kita juga banyak. Saya sekali kebaktian, saya masih harus beli 1 jam di kebaktian kami, saya ngitung aja nih ya, biaya operasionalnya. 1 jam kebaktian kami butuh untuk 1 jam kebaktian. Bukan dalam kebaktian kami bisa sampai 3-4 jam, tapi untuk 1 jamnya, saya paling tidak harus butuh 30 sampai hampir mendekati 40 liter solar. Karena kami pakai genset kan, seperti itu. Sekian genset kami dalam ukuran yang besar, kebutuhannya banyak. Belum full timer, belum semua yang ada. Beban operasional gereja dalam 1 bulan sekian puluh juta. Itu baru operasional. Belum lagi yang lain. Saya punya sekolah untuk orang-orang miskin. Kami ada yang namanya rumah makan untuk orang-orang miskin, gratis. Kami sekarang membina lebih dari 500 tukang-tukang becak dan orang-orang miskin. Dan kami memberi mereka makan. Kami masih mensupport sekolah-sekolah miskin yang ada di sekitar kami dengan jajan. Jadi kami punya pabrik roti dan kami memasok roti dan susu bagi sekolah-sekolah miskin. Dan operasionalnya gede banget. Kalau Anda tahu, saya punya armada dangdut keliling. Jadi kami punya tim dangdut keliling. Saya punya armada truk besar, 6 roda. Pernah keliling Jakarta juga sekian lama, berkali-kali Jakarta ini kami putari dengan dangdut kelilingnya. Dan kami punya namanya panggung gembira, atau kami sebut sebagai berbagi bahagia. Kami berbagi bahagia dengan orang-orang miskin. Kami pernah berkali-kali ada di daerahnya, tempatnya pangkalannya Hercules, terkenal di sini. Saya nongkrong di situ dan orang-orang yang ada. Dan kami banyak keliling sampai ke ponpes-ponpes di daerah Serang, Banten, dan lain sebagainya, armada kami. Dan Anda tahu itu operasionalnya tinggi sekali. Karena untuk sekali buka truk itu, bukan operasionalnya, hanya untuk membuka truk, itu 2,5 juta. Dan itu membutuhkan biaya yang besar. Dan itu ada di dalam gereja, dalam kebutuhan gereja. Masih belum lagi yang lain. Dan Anda tahu, mungkin kita berkata, terima kasih Tuhan. Gereja dicukupkan dengan semua yang ada. Terima kasih Tuhan, kami dapat melayani dengan semua yang ada. Ini kalau ukuran saya sebagai pendeta. Tapi Tuhan berkata bahwa aku mau memberikan banyak seperti yang kau kehendaki. Seberapa banyak? Ya sebanyak yang kau kehendaki. Apa yang ada dalam kehendak hati kita? Nah inilah yang jadi pertanyaan. Kalau kau menghendaki Anda bisa menjadi saluran berkat buat orang lain, Dia akan memberikan bagi Anda hal yang sama, yaitu kekuatan untuk memberi kepada yang lain. Tapi banyak orang-orang Kristen berkata begini, yang penting hidupku udah cukup, aku sudah bisa mendapatkan apa yang aku butuhkan, atau mungkin istilahnya berkata begini, ngapain harus pikirin orang lain? Kebutuhan diri sendiri aja begitu banyak kok. Anak lagi gede-gede mau masuk kuliah dan kebutuhannya banyak dan lain sebagainya. Kenapa harus mikirin yang lain? Saya berkata, kebutuhan pokokmu disediakan Tuhan. Masalahnya ada bagian yang lain, ada bagaimana engkau bisa mengalami yang namanya lompatan-lompatan pengalaman di dalam Tuhan. Yaitu apa? Pada waktu engkau membuka matamu dan melihat apa yang dibutuhkan. Berkali-kali tim saya ada di Jakarta dan mereka ngomong gini. Ada orang-orang datang dan berkata, Bapak dari mana? Saya dari Jawa, dari Pulau Jawa atau dari Jawa Tengah. Mereka tanya begini, ini yayasan seberapa gede Pak? Kok bisa sampai memberkati orang-orang di Jakarta? Saya berkata saya punya jemaat gak terlalu banyak. Dan semua dari jemaat kami. Mereka sampai berkata, Bapak sumber uangnya dari mana? Mereka sampai bertanya berkali-kali. Ada satu gereja gede di Jakarta. Pada waktu lihat armada kami, tim kami dan semua yang ada, mereka nanya, Bapak ini duitnya dari mana? Saya berkata, duitnya dari Tuhan. Iya Pak, tapi caranya bagaimana? Kok sampai punya duit seperti ini? Anda tahu, inilah yang orang Kristen gak pernah ngerti, gak baca firman. Sehingga gak tahu bahwa Tuhannya sama.
Tapi masalahnya apakah matamu sudah terbuka untuk melihat apa yang sebetulnya Tuhan mau Anda lihat? Kenapa Tuhan berkata naik ke gunungku yang tinggi? Karena saudara dan saya dibawa naik ke gunung itu, dan di atas ketinggian yang sama dengan Tuhanlah engkau akan dapat melihat rencana Tuhan. Kalau Tuhan ngomong tentang rencananya, sedangkan Anda tinggal di bawah atau di lembah, Anda nggak akan nyambung ngomongnya sama Tuhan. Tuhan ngomong tentang visi, Tuhan ngomong tentang bangsa-bangsa, Tuhan bicara tentang memberkati banyak orang, memulihkan mereka yang menderita dan mungkin terbelenggu. Anda sedang di bawah, Anda berkata, Tuhan kau ngomong terlalu gede, terlalu muluk, aku kan manusia, bukan Tuhan. Bagaimana mungkin aku dapat melakukan apa yang kau inginkan? Makanya Tuhan berkata, naik ke gunungnya Tuhan. Di atas gunungnya Tuhan, engkau dapat melihat apa yang sedang Tuhan lihat. Dan di saat engkau dapat melihat apa yang Tuhan sedang lihat, engkau akan begitu mudah untuk melakukan apa yang sebetulnya Tuhan mau. Pada waktu saya sedang mempersiapkan diri untuk berangkat pergi, sebetulnya saya baru dapat tiket kemarin ya, Yang. Dapat tiket kemarin untuk ke Manila. Karena kesulitan untuk bisa berangkat sebetulnya, untuk sampai ke lokasi. Saya baru berangkat. Dan Anda tahu, saya punya jadwal pelayanan di Kalimantan sebetulnya. Besok saya ada di Palangkaraya. Saya barusan calling kemarin, saya bilang, sorry, aku cancel, aku ada di Sampit, di Pangkalan Bun. Tapi saya bilang, aku mau cancel, aku mau pergi ke Filipina. Anda tahu, nggak murah kan untuk buat misi di sana. Anda mengerti kan? Untuk bisa menolong orang-orang yang sedang mengalami masalah seperti itu. Membutuhkan banyak biaya yang gede sekali kan. Dan Anda tahu, mungkin saya bisa berkata sekali lagi kalau saya boleh ulangi, kebutuhan kami juga terbatas. Tapi saya mau setiap dari Anda menyadari gini, Tuhan mau pakai saudara dan saya untuk membuat apa? Membuat banyak orang bisa berkata, memang ada Tuhan di dalam hidup orang ini. Masalahnya sekarang adalah berapa banyak orang bisa ngomong seperti itu kepada Anda. Apakah orang akan berkata, akulah nggak menemukan adanya Tuhan dari orang ini. Pelayanan sih pelayanan, tapi tuh hidup sehari-harinya. Gereja mah di Jakarta banyak. Saya mengutip khotbahnya si Ahok. Di khotbahnya Ahok di YouTube, dikatakan apa? Gereja hanya hadir setelah bencana alam. Gereja tidak pernah hadir sebelum bencana itu terjadi. Pada waktu kerusuhan di banyak tempat di tahun 98, saya ada di Solo, atau saya kemudian pergi ke Solo. Kira-kira 3-4 hari setelah kejadian. Saya punya kakak tinggal di sebuah perumahan di Solo. Lalu kemudian masa siap untuk menghancurkan sebetulnya perumahan tersebut. Dan saya ingat sekali kakak saya bersaksi begini. Kamu tahu nggak? Itu di depan pintu gerbang perumahan. Orang banyak udah kumpul. Dan mereka udah teriak, bakar, habisin, dan lain sebagainya. Tapi kemudian kami sepakat mengumpulkan seluruh bahan makanan. Makanan, roti, minuman, apapun yang kami bisa ambil, yang kami punya. Dan setiap kali orang teriak, bakar, serbu, kami penduduk di situ lempari dengan apa? Dengan roti, dengan minuman. Dan tidak ada orang yang masuk. Setiap kali mereka teriak tentang bakar serbu, mereka lempari dengan roti. Dan mereka makan, orang yang mau menyerbu. Mereka makan. Dan akhirnya tempat itu aman dari apa yang namanya perusuh dan semua yang terjadi. Hari ini, saya dengan tim saya, kami bukan pengkhotbah KKR dengan pelayanan KKR seperti banyak tim dari tim Terang Ministry ini banyak bikin KKR di mana-mana. Tapi kami banyak pergi ke daerah-daerah konflik. Saya ada di Sampit dengan konflik Maduranya. Saya baru sekitar 2 bulan yang lalu ada di Aceh. Kami ada di banyak daerah-daerah di mana ada banyak konflik. Dan kami ada di situ. Kami mulai memberikan kepada mereka roti, memberikan kepada mereka minuman, memberikan kepada mereka sukacita, memberikan kepada mereka penghiburan, memberikan kepada mereka berita tahun kelepasan yang menghimpit hidup mereka. Saudara tahu, semuanya itu sebetulnya menunjukkan bahwa Tuhan yang dalam hidup kita itu begitu hebat. Mari mulai hari ini belajar untuk mengerti akan firman yang sangat sederhana ini. Tapi mungkin kita selalu berfokus tentang 5 roti 2 ikan. Tuhan mampu melipat gandakan.
betul Tuhan melipat gandakan. Tapi jumlah yang akan dilipat gandakan itu tergantung dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau engkau berkata, aku mau jadi berkat buat orang lain, engkau mampu melipat gandakan luar biasa. 2 minggu ini, dalam 2 minggu terakhir ini, kami baru selesai melakukan beberapa program. Salah satunya saya punya yang namanya program bedah gereja. Jadi yang kami lakukan bukan bedah rumah, tapi bedah gereja. Jadi setiap gereja-gereja yang buruk, jelek, kami bedah. Tentunya nggak cuma dibedah, dibangun lagi dong. Kalau cuma dibedah doang, kagak dibangun, tambah hancur rentar ya. Begitu ya. Nah yang kita lakukan adalah bedah gereja, bangun gereja. Saya beritakan kepada jemaat, kami punya proyek nih, buat yang ini. Ada gereja nggak punya atap, betul-betul terima terang dari Tuhan. Karena nggak ada atap, jadi terang langsung dari matahari itu kalau mereka ibadah. Ada gereja yang tidak ada terang. Kenapa? Gerejanya nggak punya listrik, nggak bisa pasang listrik. Jadi kita membutuhkan terang, bukan hanya terang Tuhan, tapi terang dari PLN. Kemarin semalaman Tangerang mati lampu semuanya, sehingga tadi baru jam 6 sebetulnya listrik nyala, AC baru nyala. Saya bilang, aduh benar-benar deh, ini pengalaman gitu. Ini butuh listrik, kami pasang. Dan ada banyak lagi. Ada daerah-daerah pospei penginjilan-penginjilan. Kami punya proyek yang namanya proyek MCK. Membangun MCK di tempat-tempat di mana kami mau mulai menginjil. Jadi untuk kami nginjil pertama kali, kami bangun MCK lebih dahulu. Karena saya lihat ada banyak daerah miskin. Bagaimana menyentuh orang untuk bisa mengenal akan kasih Kristus. Yaitu di saat mereka duduk termenung di setiap hari. Anda tahu di mana mereka duduk termenung? Di MCK mereka kan? Nah itulah yang kami perbaiki. Sehingga mereka dapat merasakan resapan kasih Kristus. Di saat apa? Mereka sedang termenung tadi. Kami bangun MCK di banyak tempat. Dan kemarin saya lagi ngomong, nih bedah gereja. Kita buat, ada 6 lokasi dalam 2 minggu terakhir ini kami lakukan, atau kami sedang kerjakan, ada 6 tempat, kami sedang membangun. Anda tahu, ada satu jemaat kami, dia cuma BBM sama saya. Bilang, aku membangun satu ya gereja, tidak termasuk yang di dalam list yang ada di gereja. Anda tahu, dia cuma lihat ada gereja di satu jalan, dan gereja itu membutuhkan bantuan untuk diperbaiki. Dia mulai perbaiki. Bukan pakai uang gereja, pakai uang pribadinya sendiri. Dia bisa saja sih, nggak melakukan apapun, pakai uang gereja. Mungkin dia bisa ngomong, kan gue persembahan ke gereja. Duit pembangunan itu kan masuk juga sama aja kan, bisa seperti itu. Untuk membantu gereja-gereja yang lain. Enggak, dia dengan kreatif melakukannya sendiri. Anda tahu,